Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali melanjutkan terjemah khutbah dari Syekh Abdul Muhsin Al-Qasim hafizahullah taala, Imam dan Khatib Masjid Nabawi, tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah telah mencurahkan keberkahan kepada keluarga Nabi Ibrahim, dan Allah sebutkan secara abadi dalam Al-Quran. Bahkan Allah jadikan di antara perbuatan mereka sebagai suatu amalan yang kekal sampai hari kiamat, seperti sa'i antara Safa dan Marwah, menyembelih hewan kurban, dan air Zam-Zam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Hud ayat 73, rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait. Itulah rahmat dan berkah Allah yang dicurahkan kepadamu, wahai ahlul bait. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang yang sangat menyayangi yang lainnya. Contohnya ketika para malaikat mengabarkan kepadanya bahwa mereka akan membinasakan kaum Lut disebabkan perbuatan keji yang telah mereka lakukan, maka Nabi Ibrahim alaihissalam mendebat para malaikat agar mereka tidak membinasakan kaum Lut tersebut dengan harapan kaum Lut ini nanti taubat. Maka para malaikat mengatakan di surah Hud ayat 76, ya Ibrahim a'rid an hadza innahu qad jaa amru rabbik wa innahum atihim adzabun ghairu mardud. Wahai Ibrahim, sudahilah perdebatan ini. Sungguh ketetapan Rabbmu benar-benar telah datang. Ini sudah ketetapan dari Allah. Sungguh mereka akan ditimpa azab yang tidak bisa ditolak, tidak dapat mengelak darinya. Ini menunjukkan bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam tetap berharap mereka nanti bertobat, memberikan masa tanggung, jangan dululah diazab gitu. Bisa jadi mereka nanti bertobat, tapi demikianlah sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim memiliki akhlak yang mulia. Allah sanjung dia karena beliau mempunyai sifat santun, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Hud ayat 75, inna Ibrahima lahalimun. Sungguh Ibrahim benar-benar santun. Ayah Ibrahim alaihissalam pernah berkata kepada Nabi Ibrahim di surah Maryam ayat 46, la illam tantahi la arjumannak. Ketika Nabi Ibrahim menegur, mengingatkan ayahnya dari perbuatan kesyirikan, maka sang ayah pun marah dan mengatakan, kalau engkau tidak berhenti mencela Tuhan yang aku sembah, engkau pasti akan aku rajam. Benar-benar aku akan rajam kamu kalau kamu enggak berhenti dari negur aku dari menyembah ini. Maka Nabi Ibrahim hanya menjawab di surah Maryam ayat 46, salamun alaik, semoga keselamatan senantiasa bersamamu. Bahkan Nabi Ibrahim pun berjanji untuk senantiasa memintakan ampunan untuknya. Sastaghfiru laka rabbi, aku akan memohonkan ampunan untukmu kepada Rabbku. Beliau juga, Nabi Ibrahim alaihissalam, adalah seorang yang sangat dermawan, sangat murah hati, sangat dermawan.
di mana beliau pernah menyembelih anak sapi yang gemuk hanya untuk dihidangkan beberapa orang saja dari tamu yang berkunjung kepadanya. Sebagaimana di surah Ad-Dariyat ayat 26, faragha ila ahlihi fajaa bi'ijlin samin. Kemudian Ibrahim alaihissalam pergi diam-diam menemui keluarganya, lalu datang kembali dengan membawa daging anak sapi yang gemuk yang telah dibakar. Daging bakar. Al-Baghawi rahimahullah mengatakan, maka telah terkumpul pada Nabi Ibrahim alaihissalam seluruh akhlak yang baik yang dimiliki oleh suatu umat. Artinya banyak sekali akhlak yang baik yang ada pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Pondasi agama adalah ibadah kepada Allah semata, mengikhlaskan amal hanya untuk Allah dan berpaling dari seluruh sesembahan kepada selainnya. Inilah agama Nabi Ibrahim alaihissalam yang Allah perintahkan kita untuk mengikutinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah An-Nahl ayat 123, "Tsumma awhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Kemudian kami wahyukan kepadamu untuk ikutilah agama Nabi Ibrahim yang hanif, yang lurus, yang tauhid, tidak ada kesyirikan. Wa ma kana minal musyrikin, dan dia bukanlah orang musyrik. Dan juga Allah telah memerintahkan Nabi kita Muhammad SAW untuk mengabarkan bahwa Nabi kita Muhammad itu pengikut agama Ibrahim, yaitu meninggalkan kesyirikan. Di surah Al-An'am ayat 161 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim dinan qiyaman millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Katakanlah Nabi Muhammad, yakni umumkanlah, sesungguhnya Rabbku telah membimbingku ke jalan yang lurus, agama yang benar, yaitu agama Nabi Ibrahim yang lurus. Dan dia, Nabi Ibrahim, bukan termasuk orang musyrik. Demikian pula kalau kita perhatikan zikir pagi, kita mengucapkan asbahna seperti itu, ala fitratul Islam wa ala kalimatul ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammad wa ala millati abina Ibrahim hanifa. Kita mengatakan pada pagi hari ini kita berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad, dan agama nenek moyang kita, bapak kita, yaitu Ibrahim Hanifah, yang lurus, yaitu ibadah hanya kepada Allah, ya, bukan kesyirikan. Allah telah memerintahkan seluruh manusia untuk mengikuti agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Di surah Ibrahim, di surah Ali Imran ayat 95, "Fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Maka ikutilah agama Ibrahim yang hanif itu, yang lurus, yang tauhid, tidak ada syiriknya. Wa ma kana minal musyrikin. Nabi Ibrahim bukan termasuk orang syirik. Al-Khalil, ya, alaihi salam. Al-Khalil adalah julukan untuk Nabi Ibrahim alaihissalam, gelar yang sangat tinggi. Al-Khalil alaihissalam, Nabi Ibrahim telah melaksanakan seluruh perintah Allah dan menyempurnakan seluruh tingkatan ibadah, sampai-sampai Allah pun memujinya di surah An-Najm ayat 37, "Wa Ibrahim alladzi waffa." Dan Nabi Ibrahim yang telah memenuhi janjinya kepada Allah. Oleh karena itu Allah membalasnya dengan melimpahkan keselamatan untuk Nabi Ibrahim di surah As-Saffat ayat 109, "Salamun ala Ibrahim." Keselamatan untuk Ibrahim alaihi salam. Allah pun juga mencurahkan keberkahannya kepada Nabi Ibrahim. Kama barakta ala Ibrahim, ya,
sebagaimana Engkau ya Allah telah mencurahkan keberkahan untuk Ibrahim. Allah juga senantiasa memuliakan dan berlemah lembut berkasih sayang secara khusus kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Di surah Maryam ayat 47, Nabi Ibrahim berkata, "Innahu kana bi hafiyya." Sungguh Allah Maha baik kepadaku. Nabi Ibrahim Allah telah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai Khalilullah, yakni derajat kecintaan yang paling tinggi dan sempurna. Itulah Nabi Ibrahim alaihissalam, tingkatan kecintaan dari Allah yang paling tinggi. Dan juga Allah menyebutkannya sebagai pemimpin manusia di surah Al-Baqarah ayat 124, "Inni ja'iluka lin-nasi imama." Sungguh aku menjadikan engkau Ibrahim sebagai pemimpin untuk seluruh manusia. Demikian pula beliau menjadi teladan untuk orang beriman. Sebagaimana di surah Al-Mumtahanah ayat 4, "Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ah." Sungguh benar-benar ada suri tauladan yang baik untukmu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Pada setiap akhir salat, kaum muslimin senantiasa menyebut nama beliau dalam tasyahud. Ya tadi. Kama shallaita ala Ibrahim. Allah telah mengabadikan amalan-amalan solehnya dengan menjadikan Ka'bah yang dia bangun menjadi selalu dirindukan oleh banyak manusia. Di surah Al-Baqarah ayat 125, "Wa id ja'alnal baita mathabatan linnas." Ingatlah ketika kami menjadikan rumah ini, yakni Ka'bah, menjadi tempat berkumpul untuk manusia. Ya. Di suatu malam ketika Nabi Isra Mi'raj, Nabi bersabda, "Kemudian aku mendapati Nabi Ibrahim alaihissalam sedang bersandar di Baitul Ma'mur." Allah juga telah memerintahkan manusia untuk menjadikan maqam Ibrahim, tempat berpijaknya beliau, sebagai tempat sholat. Seperti setelah tawaf, sunnahnya sholat di belakang maqam Ibrahim. Terdapat satu surat dalam Al-Quran yang diberi nama dengan nama Nabi Ibrahim. Nabi kita Muhammad SAW sangat mencintai Nabi Ibrahim sampai beliau memberikan nama anaknya dengan nama Ibrahim. Ada seorang datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, "Wahai manusia terbaik." Maka Nabi mengatakan, itulah panggilan Nabi Ibrahim, yaitu manusia terbaik. Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan bahwasanya para ulama menjelaskan sejatinya Nabi Muhammad SAW itu memberikan jawaban dengan hal tersebut sebagai bentuk tawadu dan penghormatan untuk Nabi Ibrahim alaihissalam, disebabkan derajat khullah tadi, Khalilullah, dan juga sebagai nenek moyangnya, orang tuanya, ya bapaknya. Dan tentu Nabi kita Muhammad SAW lebih mulia. Nabi kita Muhammad SAW paling mirip dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, "Para nabi pernah ditampakkan kepadaku, dan aku melihat Nabi Ibrahim alaihissalam adalah orang yang paling mirip dengan kawan kalian ini." Maksudnya Nabi Muhammad SAW. Nabi juga bersabda, "Sungguh orang pertama yang akan diberi pakaian pada hari kiamat adalah Ibrahim alaihissalam." Nabi Ibrahim adalah termasuk orang yang paling berbahagia di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Baqarah ayat 130, "Wa innahu fil akhirati laminas shalihin." Sungguh di akhirat Nabi Ibrahim termasuk orang-orang saleh. Maka sungguh sejatinya Nabi Ibrahim adalah sosok panutan yang tegak berdiri di atas agama yang lurus dan kebenaran semata. Seorang pemimpin untuk orang-orang yang lurus yang akan senantiasa mengikuti beliau. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah An-Nahl ayat 120, "Inna Ibrahim kana ummah." Sungguh Ibrahim adalah imam
sosok panutan. Maka barang siapa yang tidak mentauhidkan Allah, yang tidak beribadah hanya kepada Allah, maka dia telah menyelisihi agama Nabi Ibrahim alaihissalam dan dia telah menzalimi dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah An-Nisa ayat 125, "Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin wattaba'a millata Ibrahim hanifa." Siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang pasrahkan dirinya kepada Allah dan dia muhsin, berbuat baik, dan dia mengikuti agama Ibrahim yang lurus itu. Ya. Dan secara umum terakhir, para rasul seluruhnya berdakwah tauhid. Adapun syariatnya, perintah larangannya berbeda-beda. Bisa jadi suatu hal haram pada syariat tertentu kemudian dibolehkan pada syariat yang lain. Begitu pula sebaliknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Maidah ayat 48, likullin ja'alna minkum sir'atan wa minhaja. Untuk setiap umat di antara kalian kami berikan aturan dan jalan yang terang. Dan syariat yang paling sempurna adalah syariat penutup para rasul, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah syariat yang sudah sempurna. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'itsu liyutammima makarimul akhlaq." Sejatinya aku ini diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, terutama akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala dan akhlak kepada hamba-hamba Allah. Allah juga telah memberikan perjanjian dan kesepakatan untuk seluruh nabi dan rasul. Kalau Nabi Muhammad SAW diutus kepada mereka, kepada para nabi dan rasul, niscaya mereka akan mengikuti Nabi Muhammad SAW. Ketika Allah mengutus Nabi kita Muhammad SAW, maka wajib bagi seluruh makhluk jin dan manusia untuk beriman dan taat kepada Nabi Muhammad SAW. Sungguh itulah kebaikan di dunia dan di akhirat. Demikian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, terjemah khutbah dari Syekh Abdul Muhsin Al-Qasim hafizahullahu taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.